Baik, terima kasih. Selamat untuk Kang Juan ya, Didin Juandi, Ustadz Didin Juandi sudah sampai ke level untuk ujian munakosah di tesis ya. Ada beberapa masukan dari saya, sebenarnya hanya 2 saja, dan nanti mohon penjelasan terkait dengan riset metodologi ya. Dari sisi penulisan, pertama nanti ikuti pedoman ya. Udah baca pedoman yang terbaru belum? Udah ya? Iya, yang 2026 kayaknya deh. Kalau itu boleh sambil dibuka coba. Yang pedoman terbaru Juknis tahun 2026 terutama di bab 1. Kalau pertama saya mulai dari sini. Dari ini nanti logonya jangan yang pakai strip ya. Biasanya dikomentari sama Pak ini biasanya sama Pak Hasan Bisri biasanya ini. Iya, ini yang salah emang yang lama itu. Jadi kalau Stay Siva itu ada stripnya itu yang terbaru ada nggak pakai strip. Kalau nggak stripnya hilangkan saja ini. Yang Stay Sivanya itu. Di situ aja sebenarnya itu. Kemudian pakai Hijriah ya. 1448 Hijriah jangan lupa. Masehi titik baru nanti pakai 1 Hijriah. Tuh. Ya, diganti logo dengan yang tidak pakai strip gitu. Nanti tanya aja. Ya. Kemudian tadi pakai Hijriah jangan lupa. Kemudian penomoran nanti makanya lihat di pedoman nih. Kalau setahu saya kalau penomoran yang kecil ini depan itu Frances itu dia di bawah tengah sini. Ya, nanti dilihat biasanya ya, biasanya kemudian iya betul yang Romawi kecil. Kemudian nanti konsisten penulisan Al-Qur'an ya, penulisan Al-Qur'an itu konsisten, terutama nanti di huruf besar kecilnya nih, yang di sini di setiap judul ya. Sebenarnya kalau kita masuk di itu ya pakai kecil aja. Ya, DID menunjukkan tempat itu pasti kecil deh ya, karena dia kan kata sambung. Oke. Kemudian yang di sini juga sama nih ya, jadi pastikan ininya penomorannya sampai yang pokoknya keseluruhan ya sampai ini. Terus di sini kemarin tuh belum sempat ada ininya ya, pedoman transliterasi gitu ya, pedoman transliterasi penerjemahan ya, belum ada ya, nanti ditambahkan ya. Nah, itu penting tuh. Transliterasi itu biasanya di awal sih, setelah ini nanti ikuti pedomannya aja. Ikuti pedomannya itu ya. Iya, transliterasi. Oke, kemudian pelimpahan karya, keabsahan tadi ada ya pernyataan ini juga harus tambahan pernyataan apa gitu di sini nih yang di halaman itu tuh. Jadi kalau nggak salah itu pernyataan keabsahan tesis, kalau nggak salah itu pernyataan keaslian tesis ini ya, nanti biasa kadang di pedomannya sih. Terus penulisan ini ini ngikutin pedoman nggak ini ya, pedoman abstrak, jangan lupa di atasnya tulis abstrak dulu. Kemudian spasinya 1 biasanya itu. Iya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ya, bahasa Indonesia. Nanti biasa ada bahasa Arabnya sebenarnya itu. Ya, jangan lupa ditulis atas itu ditulis abstrak gitu. Ngikuti pedoman. Gitu kan ya. Daftar isinya. Selain daftar isi ada daftar tabel nggak sih? Ada. Ya, tambahin daftar tabelnya ya. Daftar tabel sama daftar gambar kalau ada ya. Oke, kemudian berikutnya di bab 1 nanti kan di latar belakang penelitian ya. Itu nanti tulisnya praktek atau praktik ya, dalam prakteknya atau dalam praktiknya tuh nanti dilihat ya. Kemudian yang hafidhah itu dia biasanya ditulisnya itu kalau istilah asing itu miring ya, italik jangan lupa tuh. Kemudian iyalah dia kan belum ada bahasa Indonesianya kali. Kemudian tulisnya Rasulullah itu ada simbol sallallahu alaihi wasallam itu nanti diperbaiki, yang penting konsisten. Ya, kemudian ini hampir di semua ini di before afternya memang ikutin ini atau enggak ya? Ini dia ada kosong begini. Itu di ini before after. Ini itu. Itu nanti diperbaiki, dinolkan saja di before afternya ya. Setiap paragraf, antar paragraf itu dinolkan saja. Oke. Kemudian ini hati-hati menuliskan riwayat Abu Daud nomor 1464, apalagi nanti kalau di referensinya tidak ada.
sebaiknya kalau nomornya ada atau di referensinya ada itu pastikan memang betul gitu ya. Jadi jangan sampai asal ngasih nama. Ini dikutip nggak di daftar pustaka ada nggak? Nggak harus ada ya, berarti tambahkan ya. Tapi saran saya nomornya nggak usah ditaruh lah. Iya, dihapus saja kecuali nomornya itu memang benar-benar dilihat gitu ya di terbitan itu ya. Oke, itu tadi before afternya diperbaiki sampai di halaman pertamanya belum ada nih. Halaman pertamanya itu di bagian bawah ya. Dia ngilang kalau ketutup ya. Nah, itu diperbaiki. Kemudian ini yang before after banyak banget sampai terakhirnya. Kemudian ini yang paling penting nih. Ini udah ditanyakan belum ke nomor halaman 6 itu rumusan masalahnya. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, rumusan masalahnya kenapa beda dengan tujuan penelitiannya? Iya, ini udah diperiksa belum sama Pak Hasan Bisri? Masa sih? Kayaknya nggak begini deh. Coba lihat di penelitiannya, di tujuan. Tujuannya apa? Nah, itu ada kata-kata pengaruhnya. Jadi bukan bagaimana tingkat, tapi bagaimana pengaruh tingkat. Ada pengaruhnya semuanya tuh. Iya, ini agak-agak fatal juga tuh sebenarnya tuh ya. Terus yang ini masih nomor 3, bagaimana tingkat hafalan Al-Quran? Masa ini masih nomor 3 masih tingkat hafalan, padahal di tujuannya itu sudah betul. Makanya nanti kalau Mama ada waktu boleh tanya lagi deh ke Pak Hasan Bisri. Ini bener nggak di pertanyaannya begini gitu? Ya kemarin itu yang di Pak Hasan Bisri udah cuma dikoreksi sama Nah, terus? Ya harusnya tingkat dan yang pengaruh kalau sebenarnya sama pengaruh. Bagaimana pengaruh lah? Iya. Bagaimana pengaruh tingkat? Pastilah kan kita penelitiannya pengaruh. Iya. Karena tujuannya juga pengaruh kan? Iya, betul, pengaruh. Iya. Jadi kalau bagaimana, apalagi pertanyaan nomor 3 nih, bagaimana tingkat kedisiplinan, bagaimana tingkat hafalan? Masa nomor 3 pertanyaan cuma bagaimana tingkat hafalan? Padahal lihat nomor 3 jawab tujuan penelitiannya, menganalisis pengaruh kedisiplinan belajar. Ini udah benar. Itu. Iya. Nanti cross check lagi ke Pak Hasan Bisri ya. Bilang kalau ada Pak Misra itu bilangnya bukan bagaimana tingkat tapi bagaimana pengaruh. Termasuk yang nomor itu adalah tingkat hafalan Al-Quran santri. Ini salah ini nomor 3 itu. Nomor 3 itu harusnya bagaimana pengaruh kedisiplinan belajar dan lingkungan sosial secara simultan terhadap hafalan Al-Quran santri. Nah, itu. Iya, jawabannya udah betul. Cuma pertanyaannya salah jadinya itu. Ya. Ini kalau ini cuma tingkat doang atau bagaimana tingkat hafalan Al-Quran cuma tahu tingkat doang gitu, nggak ada regresinya, iya kan ya? Aduh parah banget juga sih ini. Harusnya nanti komentar gitu nanti harus tanya lagi ke Pak Hasan Bisri nih ya. Nanti kasih tahu ke saya lagi juga gitu ya. Terus yang berikutnya di penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini sebenarnya masih nomor halaman 8. Ini di halaman 8 itu apa ya? Ini yang tadi disebutkan. Jadi orang lain itu meneliti hanya satu variabel, hanya 2 variabel. Gitu. Di bawah setelah Iya, maksudnya itu di situ hanya satu, padahal yang biasanya yang meneliti 2 variabel itu biasanya memang hanya S1 gitu. Jadi jadi untuk di penelitian dahulu sebenarnya lebih bagus tuh ketika variabelnya itu sama. Ya, variabelnya itu sama. Jadi jangan hanya yang cuma 1 2 doang gitu. Jangan itu penelitiannya S1 gitu. Ada sih, ini yang perhatian orang tua dan kedisiplinan belajar. Cuma ini judulnya nggak disebutkan nama peneliti aja tuh. Harusnya nama peneliti dan judul penelitian. Pengaruh kedisiplinan terhadap keberhasilan hafalan. Ini kan kayaknya S1 nih. Deskripsi kayaknya tuh. Kemudian relationship between disciplinary behavior and memorization ini kan juga sama. Ini kan bahasa Indonesia nih sebenarnya itu, hubungan antara kedisiplinan, lingkungan kedisiplinan dan hafalan gitu kan. Itu S1 banget gitu. Jadi kalau cari sebenarnya kalau perlu yang pengaruh 2 itu, yang variabelnya itu 3. Ya diusahakan yang beda 1 nggak apa-apa, tapi kalau bisa yang beda 3-3-nya atau minimal ada yang sama lah 1 atau 2, terutama yang Y-nya. Y-nya itu dari sisi kualitas ataupun hafalan ya, hafalan Al-Qur'annya itu diperbaiki ya. Ini diganti apa ditambah ya? Itu ditambahin aja deh.
Tambahkan aja yang 2 gitu. Nah, kalau dihapus kan agak sayang nih. Nih yang bab 2 nanti semua sama ya. Nih halaman 2-nya itu di bagian halamannya nih diperbaiki. Ya, kemudian ini yang ini before after udah bener nih, yang halaman 12 tuh. Ya, tapi kesini dia balik lagi nih. Ya. Iya kan, itu diperbaiki dengan sekolahnya, ya ini semuanya tuh, itu nanti diperbaiki, termasuk juga nanti ini yang tulisan bahasa Arabnya nih, itu ya radhiyallahu anhu qala, ini biasa nih tulis bahasa Arabnya nih kebalik nih, ya nanti diperbaiki tuh, ya ini juga sama nih, fa inna manzilatak inda akhir ayat yuqal sabi, ini bahasa Arabnya nih diperbaiki nih. Sebenarnya samain aja sih, samain aja. Kalau nggak kadang suka pakai Arabik, suka pakai itu ini. Iya lebih besar, biasanya 14. Kalau ini kan 12 atau 11. Terus yang halaman 19 kenapa ada lagi di sini penelitian terdahulu ya? Kenapa double begitu ya? Memang ada di pedomannya. Ini tuh yang itu kan kajian terdahulu yang relevan. Kalau yang itu kan praktiknya yang ini. Dan kemarin sih dibuat kayak dibuat aja kan samain pakai tabel. Harusnya dia novel itu harusnya dia nggak begini sih sebenarnya, dia dinarasikan aja. Penelitian terdahulu yang relevan memang di bab berapa? Di bab 2. Benar, di kualitas bab 2. Di bab 2 ya? Bukan di bab 1 ya? Iya. Iya ini. Harus pakai itu pakai tabel juga. Iya, jadi dia jadi kayak sama jadinya, padahal harusnya itu beda. Jadi kalau penelitian terdahulu tuh dia fokus memang penelitian terdahulu. Kalau mamanya novelty, ya udah fokus novelty kita aja. Novelty mungkin dengan melihat ke orang lain sekilas aja gitu, tidak secara keseluruhan. Udah. Ya betul, itu nanti diperbaiki. Oke. Berarti dinarasikan aja. Kalau yang penelitian terdahulu nggak pakai. Penelitian terdahulu nggak apa-apa, cuma ditambahin narasi agak lebih detail aja di bawahnya, dinarasikan gitu. Kedisiplinan berpengaruh terhadap Al-Quran, ini konsep ini hipotesis penelitian sama nanti ada 2 kalau kata bahasa Sri kan ya, ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistiknya ya. Hipotesis statistiknya ini kan cuma ini aja nih partisipan. Ada semua berapa ininya? Populasinya ada berapa? 261. Terus diambil berapa? Oh 3% ya 2. Total berapa semuanya populasi? 291. Terus sampelnya? Sampelnya itu 20. Hah? Sampel. Iya responden. Ya, itu namanya sampel. Ini kan sampel populasi dan sampel kan, daftar tabelnya tuh ya. Kemudian pakai teori siapa sih ngambil dari 238 ini? 3235. Kayak gimana teorinya? Bisa dibaca nggak halaman 27? Kenapa pakai Slovin? Ya karena itu biar gampang aja ini mencari populasinya, karena biasanya kan kalau nggak pakai Slovin, kalau yang mana gitu, pakai Slovin biar lebih mudah aja ini. Dulu juga gampang juga sih, tapi tergantung karakter dari respondennya. Kalau homogen rata-rata Slovin ya. Oke, terus ini fontnya kayaknya waktu khusus ini agak kurang bagus yang halaman 29 tabelnya itu ya. Itu agak geser dikit kayaknya, itu diperbaiki lagi. Kisi-kisi instrumennya tuh. Silakan, Dokter. Terus dari sini coba saya ingin jelaskan skala untuk ini uji validitas dengan reliabilitasnya. Di halaman berapa tuh uji reliabilitas dengan reliabilitasnya? Halaman 34 ya ini. Iya. Halaman 34 35. Nah, ini uji validitasnya kita menggunakan SPSS. Jadi apa sebenarnya dengan SPSS